Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para tamu undangan dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ridhonya kita dapat bertemu di Stadion Manahan Surakarta. Hadir dalam satu acara Silaturahim Nasional keempat Majelis Tafsir Al-Quran dengan tema Merajut Persaudaraan Membangun Negeri dan pengukuhan 155 perwakilan dan cabang baru. Pada hari ini, Ahad tanggal 9 Rabiul Awal 1445 Hijriah, 24 September 2023. Hadirin, marilah kita awali acara kita pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat An-Nur ayat 35 hingga 37 akan dibacakan oleh Qori Danova Yunanda Putra, kelas 12 IPS 1 SMA MTA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما
تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an berdiri dan berkembang untuk melaksanakan dakwah Al-Qur'an dan hadis ke seluruh penjuru negeri sejak tahun 1972. Berikut kita sampaikan selayang pandang Majelis Tafsir Al-Qur'an. Sejak masa prakemerdekaan hingga era kini, Muslimin andil mewarnai dinamika perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Diponegoro, Tengku Umar, Cut Nyadin, Imam Bonjol, Kartini, Dewi Sartika, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Soekarno, Jenderal Sudirman, Soeharto, Bung Tomo, dan bersama ribuan anak bangsa yang lain mengawal dan mengisi kemerdekaan ini. Sementara itu, atas dasar keprihatinan yang mendalam pada kondisi muslimin yang ada, di Surakarta pada 19 September 1972, seorang ulama yang konsisten kumandangkan Al-Quran dan Sunnah, Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro, mendirikan Majelis Tafsir Al-Quran. Kajian di Majelis Tafsir Al-Quran adalah mempelajari tafsir-tafsir yang sudah ada, yang bertumbuh pada Quran Sunnah, dan pengamalan atau implementasi hasil kaji adalah menjadi kewajiban bagi setiap warganya. Manusia berharap, tapi hanya Allah lah sang pemilik takdir. Di tahun 1992, Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro wafat di usia 65 tahun. 20 tahun dakwah beliau, alhamdulillah, telah meneguhkan pondasi MTA dengan para penerusnya yang tangguh mengemban amanah dakwah. Selanjutnya, generasi penerus perjuangan Majelis Tafsir Al-Quran terpilih secara aklamasi dalam musyawarah, yakni Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino sebagai pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran. Siapa yang menjadikan Quran di depannya, kita di belakang, terus ikuti Quran. Guru ma kita pilih haisumadaro. Kata Nabi, bedalah kamu mengikuti Quran kemana Quran itu membawa kamu. Jadi ibaratnya Quran di depan, kita di belakang, terus perjalanan kita mengikuti Quran. Mana saja Quran ditutupi terus, itu membawa kamu ke surga. Ya ayyuhallazina amanu, in tansyurullaha yansyurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dakwah yang semula digelar dari tablik-tablik akbar dan dari mimbar ke mimbar, yang sempat pula menempati majelis di Kampung Kemelayan Solo, SMA MTA Surakarta, pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta. Atas pertolongan Allah, alhamdulillah, pada tanggal 8 Maret 2009, kantor pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran MTA berpindah ke Jalan Ronggo Warsito nomor 111A Surakarta dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden RI ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.
Seiring perjalanan waktu, MTA semakin mantap membahanakan dakwahnya lewat radio dan televisi yang impaknya luar biasa dengan menjamurnya perwakilan, cabang, serta binaan-binaan kajian MTA di seluruh pelosok Indonesia, bahkan di luar negeri. Demikian pula bidang usaha yang ada. MTA mengembangkan bidang pendidikan. MTA memiliki PAUD, TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan pondok pesantren MTA. Bidang ekonomi dan amal usaha ada KSPPS UBS, KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, Percetakan Al-Abror, dan air minum dalam kemasan Kafur. Bidang komunikasi dan informasi, MTA memiliki 11 radio jaringan dan stasiun televisi. Sementara itu, di bidang sosial, Satgas MTA yang dikukuhkan di tahun 2002 menjadi embrio munculnya SAR MTA, Satgas Bankom, Relawan MTA, Satgas Parkir MTA, Pemuda MTA, dan Santri MTA. Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha oleh Majelis Tafsir Al-Quran yang dilaksanakan di Stadion Manahan Surakarta dihadiri jamaah tak kurang dari 40 ribuan orang. Ratusan sapi dan ribuan kambing tiap hari raya Idul Adha dengan nominal miliaran rupiah, insya Allah selalu tersalurkan pada yang berhak tanpa menimbulkan kericuhan. Demikian pula berbagi kebahagiaan tiap tahunnya jelang 17 Agustus. Puluhan ribu paket sembako tersalurkan pada saudara kita yang kurang mampu di MTA seluruh Indonesia dan warga sekitar majelis. Menjawab tantangan dakwah di era global, saat itu pimpinan pusat MTA almarhum Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berinisiatif mendirikan lembaga pendidikan yang menjadi harapan pelanjut dakwah yang dapat berbahasa Arab dan Inggris secara aktif, termasuk baca dan tulisnya, juga mendalami Al-Quran serta hadis secara sistematis. Melalui kajian mendalam, diputuskanlah mendirikan Pondok Pesantren MTA dengan bentuk Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah (KMI). Dan tahun 2018, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, berkenan melakukan groundbreaking sekaligus andil memberikan sumbangan Indonesia Building. Perjalanan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran syarat dengan ujian yang justru mengokohkan keimanan setiap warganya. Mendung kesedihan dan keprihatinan terkait berkelindan dirasakan warga dan simpatisan MTA. Kamis 25 Februari 2021 pukul 3.47 WIB, Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino wafat di usia 73 tahun. Dan semua atas pertolongannya, pergantian estafet kepemimpinan dimudahkan Allah. Setelah melalui musyawarah dan mufakat, pada hari yang sama, pengurus MTA Pusat, juga pengurus MTA Perwakilan se-Indonesia, serta para pini sepuh, akhirnya memutuskan tonggak kepemimpinan yang baru diamanahkan kepada Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMhum sebagai pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9 adalah menjadi esensi yang senantiasa menggema di semua ranah dakwah MTA. Dan dari ini pula, MTA yang semula hanya lokal Solo Raya yang berjumlah puluhan cabang dan perwakilan. Namun, sejak Silatnas pertama di Istora Senayan, Silatnas kedua di GBK, Silatnas ketiga di Manahan Solo, dan Silatnas keempat ini, MTA telah memiliki 759 cabang dan perwakilan, dan insya Allah akan terus bertambah. Perjalanan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran penuh dinamika, pelik, dan penuh suka duka perjuangan. Hanya dengan sabar dan tawakal kepada Allah lah kedewasaan itu terbentuk. Seiring dengan berjalannya waktu, Majelis Tafsir Al-Quran hadir dengan membawa kedamaian dan kasih sayang. MTA dari Surakarta untuk Persada Indonesia dengan cinta.
Bapak Ibu, peserta Silanas keempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkembangnya dakwah Quran Sunnah dari Majelis Tafsir Al-Quran semakin merebak ke seluruh penjuru Nusantara. Hadirin, inilah pengukuhan 155 perwakilan dan cabang baru. Kepada segenap calon pengurus dimohon berdiri. Pembacaan surat keputusan tentang pengesahan Yayasan MTA 33 perwakilan dan 122 cabang. Kepada Ustaz Sunarno SSM Hum dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Ketua Umum Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat Surakarta nomor 51-MTA-09-2023 tentang pengesahan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran 33 perwakilan dan 122 cabang. Ketua Umum Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat Surakarta menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Ketua Umum Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat Surakarta tentang pengesahan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran 33 perwakilan dan 122 cabang. Kesatu, mengesahkan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran 33 perwakilan dan 122 cabang yang alamatnya sebagaimana tersebut dalam lampiran ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, mengesahkan pengurus Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran 33 perwakilan dan 122 cabang yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kesalahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surakarta tanggal 18 September tahun 2022 Masehi bertepatan tanggal 3 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Ketua Umum Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran tertanda Profesor Dr. Andes Mugiyatna MSI PhD. Lampiran keputusan Ketua Umum Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat Surakarta nomor 51-MTA-09-09-2023 tanggal 18 September tahun 2023 Masehi bertepatan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah. 1. Provinsi Jawa Tengah, perwakilan cabang Kartasura 3 Kabupaten Sukoharjo. Ketua Isnaini STMSI, Sekretaris Widodo SPDI, Bendahara Bambang Darminto STMM 2 dan seterusnya sampai dengan 155. Provinsi Papua, cabang Kurik Kabupaten Merauke. Ketua Rusnadi, Sekretaris Ahmad Jai, Bendahara Iman Narso. Ketua Umum Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat Surakarta tertanda Profesor
Dr. Andes Mugiatna MSI PhD. Pembacaan selesai. Pragata pengukuhan oleh pimpinan Pusat MTA kepada Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, Ahad 9 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan tanggal 24 September 2023, berdasarkan surat keputusan Ketua Umum Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat Surakarta nomor 51 /MTA /09/2023 tanggal 18 September 2023 kami resmikan dan kukuhkan 155 perwakilan dan cabang baru Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran yang tersebar di 33 kabupaten dan 122 kecamatan di berbagai wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kami kukuhkan saudara sebagai pimpinan perwakilan dan pimpinan cabang Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran di daerah saudara masing-masing. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saudara dapat mengemban amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan SK kepada Al-Ustadz, dimohon menempatkan diri. Penyerahan SK perwakilan dan cabang baru Majelis Tafsir Al-Quran. 1. Cabang Kartosuro 3 Sukoharjo. 2. Cabang Bendosari 5 Sukoharjo. 3. Cabang Bulu 4 Sukoharjo. 4. Cabang Polokarto 6 Sukoharjo. 5. Cabang Mojolaban 4 Sukoharjo. 6. Cabang Mojolaban 5 Sukoharjo. 7. Cabang Kalikotas 2 Klaten. 8. Cabang Ngawen Klaten. 9. Cabang Bayat 2 Klaten. 10. Cabang Tulung 2 Klaten. 11. Cabang Ngemplak 4 Boyolali. 12. Cabang Ngemplak 5 Boyolali. 13. Cabang Nogosari 5 Boyolali. 14. Cabang Sukodono 4 Seragen. 15. Cabang Kedawung 5 Seragen. 16. Cabang Rampal 3 Seragen. 17. Cabang Sambung Macan 3 Seragen. 18. Cabang Kali Jambe 4 Seragen. 19. Cabang Pelupuh 6 Seragen. 20. Cabang Karangmalang 5 Seragen. 21. Cabang Sumber Lawang 4 Seragen. 22.
cabang Gondang 4 Seragen 23, cabang Jaten 5 Karanganyar 24, cabang Jaten 6 Karanganyar 25, cabang Jumantono 5 Karanganyar 26, Jumantono 6 Karanganyar 27, Jumantono 7 Karanganyar 28, cabang Tasik Madu 2 Karanganyar 29, cabang Tasik Madu 3 Karanganyar 30, cabang Karanganyar 4 Karanganyar 31, Karanganyar 5 Karanganyar. Nomor 32, cabang Karanganyar 6 Kabupaten Karanganyar. 33, cabang Matesih 3 Karanganyar. 34, cabang Matesih 4 Karanganyar. 35, cabang Mojogedang 7 Karanganyar. 36, cabang Mojogedang 8 Karanganyar. 37, cabang Mojogedang 9 Karanganyar. 38, cabang Mojogedang 10 Karanganyar. 39, cabang Ngargoyoso 4 Karanganyar. 40, cabang Muntoronadi Wonogiri. 41, cabang Wonogiri 3 Wonogiri. 42, cabang Tunjungan Blora. 43, cabang Mlonggo Jepara. 44, cabang Jepara. 45, cabang Wedari Jaksa Padi. 47, cabang Tayu Padi. Cabang Gabus Padi. 48, cabang Winong Padi. 49, cabang Gembong Padi. 50, cabang Brengapus Kabupaten Semarang. 51, cabang Pabelan Kabupaten Semarang. 52, cabang Sulang Rembang. 53, cabang Pancur Rembang. 54, cabang Pegandon Kendal. 55, perwakilan Purbalingga. 56, cabang Rembang Purbalingga. 57, cabang Randu Dongkal Pemalang. 58, perwakilan Brebes. 59, cabang Gemawang Temanggung. 60, cabang Candiroto Temanggung. 61, cabang Temanggung. 62, cabang Sigalo Banjarnegara. 63, cabang Bawang Banjarnegara. 64, cabang Kawunganten Cilacap. 65, cabang Majenang Cilacap. 66, cabang Jeruk Legi Cilacap. 67, cabang Karanggayam Kebumen. 68, cabang Rawakele Kebumen. 69, cabang Gombong Kebumen. 70, cabang Karangsambung Kebumen. 71, cabang Kepil Wonosobo. 72, cabang Kaliwiro Wonosobo. 73, cabang Leksono Wonosobo. 74, cabang Salam 1 Kabupaten Magelang. 75, cabang Salam 2 Kabupaten Magelang. 76, cabang Serumbung Kabupaten Magelang. 77, cabang Kutoarjo Purworejo. 78, cabang Ngombol Purworejo. 79, cabang perwakilan Kota Pekalongan. 80, Pundong Yogyakarta. 81, cabang Palian Yogyakarta. 82, cabang Pajangan Yogyakarta. 83, cabang Kebonagung Pacitan. 84, cabang Ngadirojo Pacitan. 85, cabang Arjosari Pacitan. 86, cabang Tegalombo Pacitan. 87, cabang Bandar Pacitan. 88, cabang Tulaan Pacitan.
89 Cabang Dolopo Kabupaten Madiun. 90 Cabang Geger Kabupaten Madiun. 91 Cabang Jiwan Kabupaten Madiun. 92 Pilang Kenceng Kabupaten Madiun. 93 Cabang Madiun Kabupaten Madiun. 94 Cabang Rejoso Nganjuk. 95 Cabang Tanjung Nganom Nganjuk. 96 Cabang Ronggot Nganjuk. 97 Cabang Melarak Ponorogo. 98 Cabang Rayun Ponorogo. 99 Cabang Purwoharjo Banyuwangi. 100 Cabang Tegal Delimo Banyuwangi. 101 Cabang Siliragung Banyuwangi. 102 Perwakilan Lamongan. 103 Cabang Modo Lamongan. 104 Cabang Kedanggalar. Cabang Kedunggalar 3 Ngawi. 105 Cabang Pinang Kota Tangerang. 106 Perwakilan Jakarta Pusat. 107 Perwakilan Jakarta Timur. 108 Perwakilan Jakarta Selatan. 109 Cabang Joglo Kembangan Jakarta Barat. 110 Perwakilan Pangandaran. 111 Perwakilan Subang. 112 Cabang Cibitung Kabupaten Bekasi. 113 Cabang Klari Karawang. 114 Perwakilan Cirebon. 115 Perwakilan Kota Singkawang. 116 Perwakilan Sanggau. 117 Cabang Batu Ampar 1 Kuburaya. 118 Cabang Batu Ampar 2 Kuburaya. 119 Cabang Pangkalan Banteng Kota Waringin Barat. 120 Cabang Kintab Tanah Laut. 121 Perwakilan Kota Baru. 122 Perwakilan Samarinda. 123 Perwakilan Kota Mobagu. 112 Perwakilan Buton. 125 Perwakilan Luwu Timur. 126 Perwakilan Kota Makassar. 127 Cabang Tapung Hilir Kampar. 128 Perwakilan Tanjung Jabung Timur. 129 Cabang Betara Tanjung Jabung Barat. 130 Cabang Tungkal Ulu Tanjung Jabung Barat. 131 Perwakilan Sarolangun. 132 Perwakilan Batanghari. 133 Cabang Jujuhan Bungo. 134 Cabang Rimbo Ilir Tebo. 135 Perwakilan Kepahyang. 136 Perwakilan Ogan Komering Ulu Selatan. 137 Cabang Belitang 3 Oku Timur. 138 Cabang Buai Madang Timur Oku Timur. 139 Perwakilan Banyuasin. 140 Cabang Tuah Negeri Musirawas. 141 Cabang. 141 Perwakilan Mandailing Natal. 142 Perwakilan Padang Lawas Utara. 143 Perwakilan Asahan. 144 Perwakilan Labuan Batu Selatan. 145 Perwakilan Solok Selatan. 146 Perwakilan Lampung Selatan. 147 Meraksa Aji Tulang Bawang. 148 Perwakilan Lampung Timur. 149 Gunung Terang Tulang Bawang Barat.
150 perwakilan Pringsewu, 151 Tanjung Raja Lampung Utara, 152 Selagi Lingga Lampung Utara, Selagai Lingga Lampung Utara, 153 perwakilan Belitung Timur, dan 154 Kurik Merauke. Bapak Ibu hadirin peserta Silanas keempat Majelis Tafsir Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita saksikan bersama dikukuhkannya 155 perwakilan dan cabang baru, sehingga melengkapi keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran total jadi 759 perwakilan dan cabang tersebar di seluruh Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita ikuti pesan dan nasihat pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran yang terhormat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LC MHum. Bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa akramahum li mu'azarati wa ahhalahum li mirathi sunnati nabiyyih, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh beliau, Bapak Haji Saiful Rahmat Dasuki, SPMSI, selaku Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, selaku Ketua MUI Pusat. Yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan LC,
selaku pembina Dewan Dakwah Islamiyah. Dan tentunya yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono MA, yang kali ini diwakili oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Bapak Ide Zakaria. Yang kami hormati Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan, SEMM. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Jawa Tengah, Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana MM, yang diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Teguh Hadi Nugroho SH. Yang kami hormati PLT Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Bapak Dr. Abdul Haris Ahadi SH, DES, yang diwakili oleh Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan, Bapak Muhbarokna Haulah SS. Yang kami hormati Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Mustain Ahmad SHMH. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Pangdam 4 Diponegoro, Bapak Kapolda Jawa Tengah, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Surakarta, Bapak Gibran Raka Buming Raka, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh beliau Bapak Tamso, Asisten Pemkesra. Dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Bupati se-Solo Raya. Alhamdulillah, beliau Bapak Dr. Andes Yuliatmono MM hadir di tengah-tengah kita. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Rektor Universitas se-Solo Raya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para kiai, habaib, para ustadz, alim ulama yang sangat kami ta'zimi, kami cintai dan kami banggakan. Dan yang kami hormati pula Forkopimda Kota dan Kabupaten se-Solo Raya. Yang kami hormati pula Direktur Rumah Sakit di Surakarta. Dan tentunya yang kami hormati, kami ta'zimi Bapak Ibu sesepuh Majelis Tafsir Al-Quran. Dan Bapak-bapak pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran, baik tingkat pusat, perwakilan, maupun cabang. Serta Bapak Ibu tamu undangan yang mohon maaf nyuwun pangapunten tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini Allah masih berkenan menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang muslim, menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang mukmin. Insya Allah kenikmatan
dari Allah ini berupa keislaman dan keimanan akan senantiasa kita jaga, kita syukuri, kita pegang erat-erat sampai ajal menjemput kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia agung, tanpa celah, tanpa dosa, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa rahmat bagi semesta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami segenap keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran pada hari ini merasa sangat bersyukur sekali, sangat berbahagia, karena di hari yang cerah ini Allah memberi kesempatan kepada kami keluarga besar MTA untuk menyelenggarakan kegiatan Silatnas yang keempat MTA dalam rangka peresmian 155 cabang dan perwakilan yang baru. Perlu kami informasikan khususnya kepada Bapak Ibu yang belum begitu mengenal, belum begitu mengetahui apa dan siapa MTA. Perlu sekilas kami informasikan. Majelis Tafsir Al-Quran adalah lembaga dakwah yang didirikan pada tanggal 19 September 1972 oleh beliau Al-Ustadz Kiai Haji Abdullah Tufail Saputra. Allahumma gfir lahu warhamhu. Selama kurang lebih 20 tahun, beliau Al-Ustadz Abdullah Tufail membina umat, memimpin dakwah Majelis Tafsir Al-Quran ini selama kurang lebih 20 tahun. Pada tanggal 15 September 1992, tugas dakwah dari Allah kepada beliau Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputra telah usai. Beliau wafat meninggalkan kami. Namun sebagaimana pesan beliau, dakwah MTA harus terus berjalan, ada atau tiadanya beliau. Maka kemudian amanah kepemimpinan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran diemban berikutnya oleh beliau Al-Ustadz Almarhum Dr. Andes Ahmad Sukino. Allahumma gfir lahu warhamhu. Selama kurang lebih 30 tahun beliau mengemban amanah suci dari Allah ini, mengemban dakwah, menyebarluaskan kebenaran agama Allah, menyebarluaskan apa yang menjadi warisan Rasulullah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan segala resiko dan konsekuensinya. Dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dituduh macam-macam. Namun alhamdulillah, atas pertolongan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya dakwah Al-Quran dan As-Sunnah, kalau semuanya niatnya ikhlas karena Allah, Allah akan campur tangan. Dakwah ini milik Allah. Allah yang akan membimbing, Allah yang akan menjaga dakwah ini. Dan alhamdulillah di bawah kepemimpinan beliau, dakwah Majelis Tafsir Al-Quran tentunya karena campur tangan mutlak, campur tangan Allah,
Majelis Tafsir Al-Quran pada waktu itu sampai hari ini sebelum diresmikan cabang dan perwakilan yang baru, MTA diamanai oleh Allah 604 cabang dan perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia. Hari ini atas kuasa dan ridha Allah, MTA diberi amanah tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa 155 cabang dan perwakilan yang baru. Sehingga dengan demikian saat ini amanah dari Allah kepada MTA 759 cabang dan perwakilan yang baru. Ini satu hal yang membahagiakan dan juga memprihatinkan. Karena kalau kita tidak hati-hati, khususnya kepada semua keluarga besar MTA, baik yang hadir maupun yang menyimak dari rumah masing-masing, kalau kita tidak hati-hati, semakin bertambah besar. Kalau kita tidak hati-hati, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, bisa kufur nikmat kita. Ini amanah Bapak Ibu. Amanah dari Allah yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena biar bagaimanapun, menyebarluaskan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dimanapun berada. Tidak ada alasan apapun bagi orang yang mengaku beragama Islam tetapi enggan atau malas-malasan untuk mengajak manusia kembali kepada pedoman hidup yang abadi, pedoman hidup yang dijamin oleh Nabi sendiri, pasti akan membawa keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sejak awal didirikan sampai hari ini, insya Allah sampai hari kiamat, khittah dakwah Majelis Tafsir Al-Quran tidak boleh berubah. Karena amanah dari dua pendahulu kita, segenap keluarga besar MTA wajib untuk menyuarakan kebenaran agama Allah. Karena sebaik-baik perkataan yang ada di muka bumi ini adalah saat kita menyebarluaskan Al-Quran. Itu ketetapan dari Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada perkataan orang yang senantiasa menyeru kepada Allah, menyeru kepada amal soleh, dan menyeru untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketetapan dari Allah, datang dari makom tertinggi, datang dari Allah Sang Maha Tinggi, sehingga siapapun manusianya tidak akan bisa menolak ketetapan Allah ini, sekuat apapun dia. Oleh karena itu, sejak awal MTA didirikan, metode dakwah yang diambil yaitu menyebarluaskan isi Al-Quran, tidak hanya dari mimbar ke mimbar, tetapi apa yang harus dilakukan setelah turun dari mimbar. Karena Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak cukup Bapak Ibu kalau hanya disampaikan dari mimbar ke mimbar.
Kalau hanya sebatas dari mimbar ke mimbar, itu transfer ilmu. Siapapun bisa transfer ilmu. Tapi Islam bukan hanya sebatas transfer ilmu. Wajib untuk diamalkan. Setelah turun dari mimbar, mengamalkan hasil kaji menjadi syarat mutlak bagi seluruh keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran. Karena hanya itulah bisa terwujud masyarakat yang marhamah, masyarakat yang berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Tanpa mengamalkan Al-Quran, mustahil masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang marhamah. Dan itu ketetapan juga dari Allah. Summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Semua ini ada di dalam Al-Quran yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup abadi kita, sebagai bentuk pengabdian tanpa batas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, kemandirian dakwah Allah anugerahkan kepada kami keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran. Semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran, alhamdulillah dicukupi, bahkan diberi kelebihan oleh Allah. Sehingga ini betul-betul kemandirian dakwah yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena Allah telah berpesan kepada nabinya dalam Quran surat Asy-Syura ayat 23. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, aku tidak meminta upah kepada kalian atas seruanku ini, kecuali hanya kasih sayang dalam kekeluargaan. Di dalam ayat lain, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 109. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak mengharap apapun kepada kalian terhadap seruan ajakanku ini, karena upahku hanya dari Allah, Tuhan semesta alam. Maka Bapak dan Saudara yang hari ini dikukuhkan, jangan mengharap mendapat upah dari manusia. Jangan mengharap mendapat gaji dari Majelis Tafsir Al-Quran. Karena semua pengurus MTA dari pusat sampai cabang tidak ada yang digaji oleh majelis. Nah, kalau Bapak dan Saudara mengharap upah dunia dengan menjadi pengurus MTA, lebih baik hari ini jenengan kundur. Lebih baik pulang. Kalau niatnya menjadi pengurus ngurusi dakwah di MTA hanya untuk meraih upah dunia, lebih baik detik ini juga jenengan kundur. Karena pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa. 100 rupiah pun tidak akan Bapak dan Saudara mendapat upah dari majelis. Kenapa? Karena Allah sudah janjikan upah untuk kita. Rugi sekali kalau kita hanya mengharap upah dari manusia. Rugi sekali kalau kita hanya mengharap bayaran dunia. Dan ada satu nasihat Bapak dan Saudara, ya. Kabirul kaum khadimuhum. Pembesar satu kaum itu adalah pelayan bagi kaum itu. Maka Bapak dan Saudara 155 yang baru saja dikukuhkan harus siap dan ikhlas menjadi pelayan-pelayan warga MTA. Harus
bisa memberi manfaat dan kemanfaatan. Jangan mengambil manfaat dan jangan mau dimanfaatkan. Dan perlu Bapak Saudara ketahui, meski panjenengan tersebar di berbagai wilayah, namun tidak boleh melangkah sendiri tanpa sepengetahuan dari MTA Pusat. Kalau sampai itu terjadi, berarti telah berkhianat terhadap amanah yang diberikan ini. Melangkah dengan secara terukur, tunduk patuh pada aturan Allah dan Rasul-Nya, mentaati semua aturan yang ada di majelis tafsir Al-Quran. Jangan jadi raja-raja kecil di daerah masing-masing. Kalau sampai memposisikan diri sebagai raja kecil, ini akan memporak-porandakan kebersamaan. Dan saudara sudah menyatakan siap, ikhlas karena Allah untuk mengemban amanah kepemimpinan di wilayah masing-masing. Dan pastikan kegiatan pengajian dan mengamalkan hasil pengajian berjalan dengan baik. Kalau hanya formalitas pengajian saja tanpa pengamalan, lebih baik tidak ada MTA di wilayah Bapak dan Saudara. Karena sejak dulu MTA tidak hanya sebatas ngaji biasa, tapi harus mengamalkan hasil kajinya. Oleh karena itu di MTA tidak hanya berisi tentang keislaman, tetapi berisi tentang keislaman, kemanusiaan, sosial dan kemasyarakatan. Karena itulah bentuk implementasi hasil kajian Al-Quran dan As-Sunnah. Meski yang namanya dakwah, Bapak dan Ibu, kami ingatkan khususnya keluarga besar MTA, penyuara kebenaran Al-Quran tidak ada yang mulus. Justru kalau langsung mulus kita prihatin. Bisa jadi langkah kita justru tidak tepat di sisi Allah. Karena Allah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau ingin mendapatkan kemudahan, lewati dulu kesulitan. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira tidak akan kami uji? Ini kata Allah. Saat mereka mengatakan beriman, apakah mereka mengira tidak akan kami uji? Maka hamba Allah yang beriman dan berusaha sekuat tenaga membuktikan keimanannya dengan amal soleh, menyuarakan kebenaran agama Allah, pasti akan menemui ujian dari Allah. Pasti akan menemui kesulitan demi kesulitan. Tapi yakinlah Bapak Ibu, di balik semua kesulitan itu sudah ada aneka macam kemudahan yang Allah janjikan. Bapak Ibu tidak perlu sakit hati saat dihina, dicaci, dikucilkan, diusir dari keluarga, bahkan ada yang terusir dari kampung halaman. Tidak perlu berkecil hati, tidak perlu bersedih hati. Kita punya Allah yang maha segalanya. Kita punya Allah yang maha segalanya. La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih hati saat mengambil jalan menjadi penyuara kebenaran agama Allah. Insya Allah, Allah akan menjaga, Allah akan melindungi dunia dan akhirat. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, kami pesan secara khusus pada seluruh keluarga besar MTA dimanapun berada. Jangan pernah lupakan Allah.
sedetik kita melupakan Allah, rugi dunia, rugi akhirat. Jangan pernah melupakan Allah dimanapun berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Tanamkan perasaan dalam jiwa bahwa senantiasa kita diawasi oleh Allah yang maha mengawasi. Kalau ada perasaan bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah, sulit sekali kita untuk bermaksiat. Begitu mau bermaksiat, kita mengingat bahwa Allah maha mengawasi kita. Tapi sesaat kita melupakan Allah, kemaksiatan akan terus dilakukan. Karena orang-orang yang maksiat pada hakikatnya melupakan Allah. Ada oknum yang korupsi, itu pasti melupakan Allah. Kalau ingat Allah, tidak akan korupsi. Kalau merasa diawasi oleh Allah, tidak akan berzina. Kalau merasa diawasi oleh Allah, tidak akan mencuri. Kalau terus merasa diawasi oleh Allah, tidak akan berjudi. Kalau punya perasaan diawasi oleh Allah, tidak akan mabuk-mabukan. Tidak akan melakukan pergaulan bebas. Dan juga tidak akan melakukan bentuk-bentuk kemaksiatan. Kenapa? Karena senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Maka jangan pernah melupakan Allah. Jaga sholat dengan baik, tidak hanya formalitas pelaksanaannya. Namun usahakan dirikan fungsi sholat ini tanha anil fahsya wal munkar. Sehingga sholat Bapak Ibu, sholat kita semua bisa membentengi diri kita dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Semua yang dilakukan oleh majelis tafsir Al-Quran ini bukan karena siapapun. Tidak ada satupun di antara kita di MTA ini yang hebat. Tetapi apa yang hari ini diterima oleh majelis tafsir Al-Quran itu mutlak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, paling akhir kami pesankan ya, kepada Bapak Ibu, segenap keluarga besar majelis tafsir Al-Quran. Jaga akhlak. Jaga akhlak. Karena Nabi kita diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di samping itu, sebagai warga negara yang baik, yang sangat mencintai negeri ini, Bapak Ibu, keluarga besar MTA dimanapun berada, taati undang-undang yang berlaku di negeri tercinta ini. Taati undang-undang yang berlaku di negeri tercinta ini. Turutlah berpartisipasi aktif dalam membangun negeri yang sangat kita cintai ini. Utamanya dengan akhlak. Karena Ahmad Syauqi pernah mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Keadaan satu bangsa itu tergantung akhlaknya. Jika akhlak bangsa itu rusak, maka bangsa itu juga akan turut mengalami kerusakan. Maka turut berpartisipasi aktif dalam membangun negeri ini, utamanya melalui akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah meridhai dakwah yang dilakukan ini dunia dan akhirat. Jazakumullah khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pesan dan nasihat dari pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran. Ada banyak pelajaran untuk kita semuanya. Dilanjutkan pesan dan kesan Presiden Republik Indonesia ke-6 akan dibacakan oleh Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan I.D. Zakaria. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan seluruh peserta Silaturahmi Nasional MTA. Yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Nur Khalid Saifullah selaku pimpinan pusat MTA, Bapak Zulkifli Hasan, Bapak-bapak tamu undangan semua yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Atas perkenan atau izin Pak Al Ustadz, izinkanlah saya menyampaikan pesan dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan dari Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA yang menggelar Silaturahmi Nasional MTA keempat dalam rangka pengukuhan 155 perwakilan dan cabang baru MTA pada hari Minggu 24 Desember 2023 pukul 09.00 WIB di Stadion Manahan, Solo. Dikarenakan adanya agenda kegiatan saya yang sudah terjadwal lama, saya menyampaikan permohonan maaf tidak dapat memenuhi undangan yang penting ini. Kedua, saya selalu ingat akan kebersamaan MTA saat saya memimpin Indonesia selama 10 tahun. Pada tahun 2009, saya turut hadir pada peresmian kantor pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA di Surakarta. Bahkan beberapa saat setelah itu, saya mengundang pimpinan MTA saat itu, Bapak Al Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukina almarhum, untuk berbincang-bincang tentang kehidupan bangsa dan peranan umat Islam, termasuk organisasi yang bernafaskan Islam dalam membangun kehidupan yang religius, rukun, dan damai. Saya juga menyimak pandangan-pandangan yang sejuk dan berkualitas dari Bapak Al Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukina almarhum. Ketiga, saya menilai MTA merupakan representasi organisasi Muslim yang berfokus pada dakwah Islamiyah, sosial, pendidikan, serta merupakan organisasi Islam yang teduh, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadi rahmatan lil alamin bagi umat Islam di negeri ini. Sehingga walaupun saya berhalangan hadir pada acara Silatnas MTA kali ini, saya berharap agar MTA senantiasa memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Teruslah menjadi bagian solusi atas segala tantangan dan pelaksanaan bangsa ke depan. Keempat, akhir kata, saya menyampaikan ucapan selamat melaksanakan Silatnas keempat pada hari Minggu ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan berkah dan hidayahnya bagi pengabdian kita semua kepada nusa dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Para hadirin yang saya hormati, saya mohon waktu beberapa menit. Tadi mungkin ada salah penyebutan nama saya. Pangkat disebutkan pangkat Mayor Jenderal I.D. Zakaria. Sebetulnya pangkat saya cukup kolonel saja. Dan itu pun saya sudah pensiun 20 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 2002 saya pensiun.
Jadi kehadiran saya di sini adalah semata sebagai sahabat MTA, bukan sebagai siapa-siapa. Sebagai sahabat MTA, izinkanlah saya menyampaikan beberapa kesan saya tentang organisasi ini. Semasa saya bertugas, tempo hari saya sempat bertugas di Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara. Saya berkesempatan menghadiri acara-acara MTA, berbagai acara MTA atas undangan MTA. Seperti misalnya Silatnas MTA di GBK, Silatnas MTA di Istora Senayan, kemudian peresmian cabang di Kaban Jahe, kemudian pengajian-pengajian. Saya ikut hadir atas undangan MTA. Dari apa yang saya lihat di situ, kegiatan-kegiatan tersebut, saya teringat akan pesan seorang pakar organisasi. Ia mengatakan kebesaran suatu organisasi setidaknya dapat dilihat dari dua hal. Satu, kesebaran anggota-anggotanya. Yang kedua adalah tingkat partisipasi anggota-anggotanya. Dua hal itu saya lihat pada pagi hari ini betul-betul terpenuhi. Saya lihat stadion ini penuh. Itu membuktikan tingkat partisipasi dari anggota-anggota MTA. Yang berikutnya, ada sekitar 155 cabang baru diresmikan. Seluruhnya ada 600. Itu menunjukkan sebaran organisasi ini yang begitu luas. Jadi saya sebagai sahabat MTA bersyukur melihat kondisi ini. Yang lain, saya terkesan pada acara pembukaan kantor pusat MTA, di mana pada waktu itu saya ikut hadir sebagai undangan. Di tengah acara peresmian kantor pusat MTA itu turun hujan yang lebat. Saya yang kebetulan duduk di podium undangan tentunya terlindung oleh tenda yang melindungi kami. Tetapi para peserta MTA yang pada waktu itu berdiri atau duduk di lapangan Mangkunegaran, di halaman Mangkunegaran, tentunya mereka semua kebasahan. Saya lihat tidak ada satupun yang bergeming. Saya 30 tahun berprofesi sebagai militer, khususnya Angkatan Darat. Jadi saya sedikit banyak paham masalah pentingnya disiplin, dan ketika itu saya disuguhkan suatu contoh yang betul-betul baik tentang disiplin. Berikutnya yang membuat saya katakanlah cukup surprise, ternyata Pak Al-Ustad Abdul Khalik ini pada peresmian kantor pusat MTA itu beliau termasuk yang hadir hujan-hujanan, bukan di podium undangan. Jadi kalau saya meminjam istilah militer, beliau adalah, mohon maaf, pimpinan yang betul-betul tumbuh dari bawah. Sebagai sahabat MTA, saya dengan para undangan yang lainnya tentunya mengharapkan ke depan MTA ini bisa tumbuh semakin besar untuk melaksanakan tugas pokoknya sesuai tugas dan fungsinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan semua harapan dan doa kita tersebut. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan silaturahmi nasional. Terima kasih.